Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kami dari anggota kelompok 11, saya sendiri, Miftahul Huda, Edi Saputra, dan Rita Puspitasari. Di sini untuk perkembangbiakan akan dibagi menjadi 3. Bagian pertama akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dimulai dari peleburan sel sperma dari serbuk sari dengan sel telur atau ovum di dalam bakal biji putih yang terjadi setelah penyerbukan. Di sini organ yang berperan adalah bunga. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama, kepala sari menghasilkan serbuk sari, yaitu mengandung sel kelamin jantan. Yang kedua, benang sari menopang kepala sari agar dapat menghasilkan dan menyalurkan serbuk sari. Yang ketiga, kepala putih menerima serbuk sari saat proses penyerbukan. Yang keempat, tangkai putih menghubungkan kepala putih dengan bakal buah dan menjadi jalan tumbuhnya tabung serbuk sari. Yang kelima, bakal buah melindungi bakal biji dan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Yang keenam, bakal biji berkembang menjadi biji setelah terjadi pembuahan. Yang ketujuh, mahkota bunga menarik perhatian penyerbuk dengan warna dan aroma. Biasanya menarik dari serangga. Yang kedelapan, kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Dan kesembilan, dasar bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga. Dasar bunga akan lurus menjadi tangkai bunga. Kesimpulannya, dari setiap bagian bunga memiliki fungsi khusus yang bekerja sama dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Jenis pembuahan. Untuk jenis pembuahan ada 2 macam, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal adalah peristiwa peleburan satu inti sperma haploid dengan satu sel telur haploid di dalam bakal biji yang menghasilkan zigot diploid. Tahapannya, 1. Serbuk sari menempel pada stigma. Yang kedua, serbuk sari berkecambah membentuk tabung serbuk sari menuju bakal biji. Yang ketiga, 2 inti sperma yang bersifat haploid bergerak melalui tabung serbuk sari menuju kantung embrio. Yang keempat, 1 inti sperma N melebur dengan sel telur N. Yang kelima, terbentuk zigot bersifat diploid yang berkembang menjadi embrio. Kesimpulannya, pembuahan tunggal menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang akan berkembang menjadi embrio dalam biji. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang mengalami pembuahan tunggal. Di sini contohnya adalah pohon pinus atau Pinus sp, pakis haji atau Cicas revoluta, ginkgo atau Ginkgo biloba, dan juga melinjo atau Gnetum gnemon. Yang kedua adalah pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah peristiwa peleburan 2 inti sperma yang bersifat haploid dengan 2 sel yang berbeda di dalam bakal biji, yang menghasilkan zigot yang bersifat diploid dan endosperma yang bersifat triploid. Tahapannya, yang pertama, serbuk sari menempel pada stigma. Yang kedua, serbuk sari berkecambah membentuk tabung serbuk sari menuju bakal biji. Yang ketiga, 2 inti sperma yang bersifat haploid bergerak melalui tabung serbuk sari menuju kantung embrio. Yang keempat, inti sperma pertama bersifat haploid melebur dengan sel telur yang bersifat haploid membentuk zigot yang bersifat diploid. Dan yang kelima, inti sperma kedua yang bersifat haploid melebur dengan 2 inti polar, yaitu haploid ditambah haploid membentuk endosperma bersifat triploid. Kesimpulannya, pembuahan ganda menghasilkan zigot bersifat diploid yang berkembang menjadi embrio dan endosperma yang bersifat triploid yang menjadi cadangan makanan bagi embrio. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda. Di sini contohnya adalah padi atau Oryza sativa,
bunga matahari atau Helianthus annuus, mangga Mangifera indica, kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis, dan tomat Solanum lycopersicum. Perbedaan pembuahan tunggal dan ganda. Dari aspek yang pertama adalah pengertian. Pembuahan tunggal yaitu pembuahan yang melibatkan satu inti sperma membuahi inti telur ovum sehingga membentuk zigot. Sedangkan pada pembuahan ganda, pembuahan yang melibatkan dua inti sperma, satu membuahi inti sperma ovum dan satu lagi berfusi dengan dua inti kutub atau polar. Jumlah sperma yang terlibat. Pembuahan tunggal 1 inti sperma. Pembuahan ganda 2 inti sperma. Jumlah proses pembuahan. Pembuahan tunggal 1 kali pembuahan. Pembuahan ganda 2 kali pembuahan. Proses. Pembuahan tunggal 1 inti sperma ditambah inti telur atau ovum membentuk zigot. Pembuahan ganda yang pertama 1 inti sperma ditambah inti telur atau ovum menjadi zigot. Yang kedua 1 inti sperma lainnya ditambah 2 inti kutub atau polar membentuk endosperma yang bersifat triploid. Hasil, zigot berkembang menjadi embrio. Sedangkan pembuahan ganda, zigot berkembang menjadi embrio dan endosperma berkembang sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan. Pembuahan tunggal contohnya adalah pinus, melinjo, pakis haji. Sedangkan pembuahan ganda contohnya adalah mangga, padi, kacang, dan bunga mawar. Kesimpulan, pembuahan tunggal hanya menghasilkan zigot atau embrio, sedangkan pembuahan ganda menghasilkan zigot atau embrio dan endosperma sebagai cadangan makanan. Manfaat biji. Hasil dari pembuahan adalah biji. Biji adalah hasil pembuahan pada tumbuhan berbunga yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, sebagai perbanyakan tumbuhan. Biji dapat ditanam untuk tumbuh menjadi tanaman baru sehingga memungkinkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Banyak biji yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok atau pelengkap seperti beras, jagung, kacang kedelai, kacang merah, dan lainnya. Yang ketiga, sumber minyak nabati. Biji tertentu mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak, industri, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Contohnya, biji kedelai, biji bunga matahari, biji kelapa. Yang keempat, sebagai pakan ternak. Biji dan hasil sampingnya digunakan sebagai pakan yang bergizi untuk hewan ternak seperti kedelai, jagung, dan juga gandum. Yang kelima, bahan baku industri. Biji dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk industri seperti tepung, susu kedelai, coklat, kopi, dan bahan obat-obatan. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Biji berperan dalam regenerasi tumbuhan dan menjaga keanekaragaman hayati, sehingga membantu keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, biji bukan hanya awal kehidupan baru bagi tumbuhan, tetapi juga memberikan banyak manfaat penting bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Terima kasih. Untuk perkembangbiakan vegetatif tumbuhan akan dijelaskan oleh Edi Saputra.